Kaisar Naga Abadi Chapter 4171 Bahasa Indonesia. Bab 4171, Mengendalikan 800 Keterampilan Rahasia Kuno. Menurut pengalaman Lu-Ming, energi yang kuat dan murni telah meletus dari sel-selnya dan membantunya menerobos. Tetapi sekarang, waktu telah berlalu, tetapi tidak ada pergerakan dalam sel-sel tempat rune keterampilan rahasia telah diintegrasikan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah 10 rune rahasia tadi tidak menghasilkan energi murni? Namun, Lu-Ming sebelumnya telah mengintegrasikan seni rahasia Kaisar Dewa tingkat ketiga ke dalamnya. Itu juga berguna. Lagi pula, ke-10 rune rahasia itu tidak berguna. Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Lu-Ming menolak untuk mempercayainya. Dia mengeluarkan lebih dari 10 rune seni rahasia. Kali ini, ada rune seni rahasia dari Dewa Kaisar tingkat pertama hingga ketiga. Rune-rune itu diintegrasikan ke dalam lebih dari 10 sel. Kemudian, dia mulai menunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Tidak ada reaksi sama sekali. Ekspresi wajah Lu-Ming berubah jelek. Apakah itu tidak efektif? Dia memiliki banyak rune keterampilan rahasia di tangannya. Dia bahkan memiliki rune keterampilan rahasia Kaisar Dewa tahap keempat dan kelima. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mencapai ranah Kaisar Dewa dalam sekali jalan dan mungkin bahkan lebih. Namun kenyataan yang ada bagai seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya, menyebabkan hatinya yang berapi-api menjadi dingin. Ayo coba lagi. Lu-Ming masih marah. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada respons. Dia mengeluarkan lebih dari 10 rune seni rahasia tetapi masih belum ada respons. Meskipun rune teknik rahasia ini berada di bawah kendalinya setelah menyatu dengan selnya, tidak ada energi murni yang muncul. Apa yang sedang terjadi? Lu-Ming tidak dapat menemukan jawabannya dan sangat kecewa. Saya bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Suara iblis tulang terdengar. Iblis tulang senior, apakah kau tahu apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah rune rahasia ini tidak efektif? Lu-Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Bukan berarti rune rahasia itu sudah tidak efektif lagi. Kalau tidak salah, kultivasimu sudah mencapai titik jenuh. Kata Bon. Kemacetan. Apakah rune rahasia akan kehilangan efektivitasnya? Lu-Ming terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa dia telah mencapai titik jenuh. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Langkah selanjutnya adalah menjadi Kaisar Surgawi. Ini adalah rintangan besar. Sangat sulit untuk menerobos dari alam kedaulatan dewa ke alam Kaisar Dewa. Mustahil untuk menerobos hanya dengan energi. Jika memungkinkan untuk menerobos hanya dengan energi, maka tidak akan ada begitu banyak orang dari Istana Surga dan ras-ras kuat yang terjebak di puncak alam kedaulatan dewa tingkat ke-9. Kata Bon. Lu-Ming mengangguk. Memang, ada banyak kaisar dewa tingkat 9 di Istana Surgawi. Sebagian besar jenius yang memasuki dunia agung kuno kali ini adalah kaisar dewa tingkat 9, terutama murid inti dari suku manusia surgawi dan Istana Surgawi. Apakah orang-orang ini kekurangan harta karun dengan energi murni? Tentu saja tidak. Namun mengapa mereka tidak berhasil menerobos? Kaisar Surgawi yang menerobos ke ranah Kaisar Surgawi membutuhkan pencerahan dan kesempatan. Setelah pencerahan, akan ada kesempatan. Secara alami, seseorang akan menerobos. Kata Bon. Pemahaman. Apa yang perlu saya pahami? Kata Lu-Ming. Sulit untuk mengatakannya. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin sedikit pengalaman yang dapat diberikan orang lain kepadanya. Ini karena pemahaman setiap orang benar-benar berbeda. Ini terutama terjadi ketika seorang kaisar dewa menerobos ke alam master surgawi. Orang lain tidak dapat memberikan pengalaman mereka kepadanya dan dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Masih lebih baik bagi seorang kaisar dewa untuk menerobos ke alam kaisar dewa. Namun, Anda memiliki tubuh terlarang, jadi kultivasi dan terobosan Anda bahkan lebih istimewa. Tidak ada orang lain yang memiliki pengalaman untuk dibagikan kepada Anda, jadi Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Saya kira bukan berarti rune keterampilan rahasia itu tidak mengandung energi murni. Semuanya ada, tetapi tersembunyi di dalam sel Anda. Karena basis kultivasi Anda telah mencapai titik jenuh, Anda tidak dapat menerobos, jadi energi ini tidak dapat meledak. Di masa mendatang, saat Anda menerobos ke alam tirk surgawi, energi rune keterampilan rahasia ini akan meledak. Kata Bon. Lu Ming berpikir keras. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan iblis tulang itu sangat masuk akal. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa ini benar. Kalau tidak, tidak ada penjelasan lain. Meskipun Lu Ming tidak senang dengan hasilnya, dia tidak punya pilihan. Paling tidak, energi murni dalam rune keterampilan rahasia ini tidak akan terbuang sia-sia. Setelah ia menerobos ke alam tirk surgawi, energi itu akan tetap muncul. Pada saat itu, kultivasinya kemungkinan besar akan maju pesat. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah kalau aku menggabungkan rune rahasia ini ke dalam selku, kan? Kata Lu Ming. Seharusnya tidak menjadi masalah. Saat kamu menerobos ke alam tirk surgawi dan basis kultivasimu meningkat, energi dari keterampilan rahasia dan rune itu tidak akan dapat membunuhmu bahkan jika mereka meledak bersamaan. Kata Bon. Kalau begitu, mari kita lanjutkan penggabungan. Lu Ming terus mengeluarkan rune seni rahasia dan mulai mengintegrasikannya. Bagaimanapun, ia telah menguasai keterampilan rahasia setelah memadukan rune keterampilan rahasia. Saat menghadapi musuh, ia akan memiliki lebih banyak metode untuk menyerang dan lebih beragam. Terlebih lagi, semakin banyak rune yang dia gabungkan dengan kekuatan terlarang, semakin kuat jadinya. Meskipun basis kultivasinya tidak meningkat, kekuatan tempurnya terus meningkat. Begitu saja, Lu Ming terus mengintegrasikan rune keterampilan rahasia. Setelah semua rune keterampilan rahasia kuno telah diintegrasikan ke dalam selnya, ia telah menguasai lebih dari 500 keterampilan rahasia kuno. Tipe serangan, tipe kecepatan, tipe pertahanan, tipe dukungan, tipe energi yang mengerikan, dan seterusnya. Ada berbagai macamnya. Selama dia ingin menggunakannya, dia dapat melakukannya dengan satu pikiran. Ini membuat kekuatan tempur Lu Ming meningkat secara signifikan. Meskipun itu adalah energi yang dapat digunakan untuk bertarung lintas level, semakin banyak level yang dilewati, semakin sulit pula untuk maju nantinya. Namun, Lu Ming telah mengintegrasikan banyak rune keterampilan rahasia, dan semuanya adalah rune keterampilan rahasia kuno. Setelah mengintegrasikan rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia kuno ke dalam selnya, Lu Ming mengeluarkan rune keterampilan rahasia dari keterampilan rahasia biasa. Dia masih memiliki lebih dari 3.000 rune keterampilan rahasia biasa dan keterampilan rahasia. Ia terus menyatu dengan sel-selnya. Selama proses integrasi Lu Ming dengan rune keterampilan rahasia, kuil penyihir agung mengirimkan seluruh pasukan mereka untuk memburu keterampilan rahasia kuno dari kuil penyihir kuno di seluruh dunia. Setelah membunuh mereka, mereka mengirimkan semua rune keterampilan rahasia yang mereka peroleh kepada Lu Ming. Begitu saja, Lu Ming memusatkan perhatian pada kultivasinya yang tertutup dan tinggal di kuil Magus Agung selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, sisa-sisa kuil Dewi Penyihir kuno pada dasarnya semuanya dibunuh oleh kuil Dewi Penyihir Agung. Semua keterampilan rahasia dan rune jatuh ke tangan Lu Ming dan diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Hal ini memungkinkan Lu Ming menguasai lebih dari 800 keterampilan rahasia kuno. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Pada saat ini, energi terlarang dalam tubuh Lu Ming mengalami peningkatan kualitas yang sangat besar, menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Lu Ming memperkirakan bahwa di alam Kaisar Surgawi, dia setidaknya bisa bertarung di 7 tingkat. Ini adalah perkiraan yang paling konservatif. Faktanya, Lu Ming merasa bahwa itu akan lebih dari itu. Lu Ming yakin jika dia melawan Ye Yu sekarang, dia dapat dengan mudah menekan Ye Yu dengan kemampuannya sendiri dan membuatnya tidak berdaya. Aku masih memiliki banyak keterampilan rahasia biasa yang belum kukembangkan. Aku juga memiliki keterampilan rahasia kuno baru yang baru saja kukuasai, tetapi itu masih dalam tahap pemula. Aku tidak tahu seberapa kuat aku nanti saat mencapai tahap penyelesaian utama. Lu Ming merenung.
Kaisar Naga Abadi Chapter 4172 Bahasa Indonesia. Bab 4172, Bab 4172 Bangkit dalam Pemberontakan. Lu Ming telah menguasai lebih dari 8.000 keterampilan rahasia biasa dan semuanya berada pada tahap kesuksesan yang fenomenal. Dia telah menguasai lebih dari 800 keterampilan rahasia kuno, yang sebagian besar masih dalam tahap pemula. Meski begitu, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Namun, dia masih memiliki sejumlah besar keterampilan rahasia biasa yang belum dia kembangkan. Jumlahnya hampir 20.000. Saat ia menguasai lebih banyak keterampilan rahasia di masa depan, seberapa besar kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan? Apakah ini kekuatan tubuh terlarang? Selama lebih banyak teknik rahasia diintegrasikan ke dalamnya, kecakapan bertarung seseorang akan menjadi lebih kuat. Mungkinkah itu dapat ditingkatkan tanpa batas? Lu Ming merenung dan merasa itu tidak mungkin. Peningkatan yang tidak terbatas terlalu dibesar-besarkan. Ada batas untuk segalanya. Lu Ming memperkirakan bahwa harus ada batas untuk peningkatan kekuatan tempur tubuh terlarang. Hanya saja dia belum menyentuh batas itu. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Lu Ming berdiri dan berjalan keluar. Sudah lebih dari 1,5 tahun sejak dia memasuki dunia kuno. Dia memperkirakan bahwa Ye Yu dan yang lainnya telah lama pergi. Sudah waktunya baginya untuk pergi juga. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Grandmaster Kuil Grand Magus dan yang lainnya, lalu dia melangkah keluar dan meninggalkan Kuil Grand Magus. Fiuh, orang itu akhirnya pergi. Setelah mengantar Lu Ming pergi, Grandmaster Kuil Grand Magus menghela napas panjang lega. Ia merasa segar dan rileks. Selama Lu Ming ada di sana, dia akan merasakan ada pedang tajam yang melayang di atas kepalanya, seolah-olah pedang itu akan jatuh kapan saja. Meskipun kuil penyihir kuno telah hancur dan dunia kuno agung sepenuhnya berada di bawah kendali kuil penyihir agung, selama Lu Ming ada di sekitar, dia akan merasa bahwa bukan dia yang menguasai dunia kuno agung, melainkan Lu Ming. Meskipun dia memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat kelima dan kemampuannya jauh di atas Lu Ming, dia masih gemetar ketakutan di hadapan Lu Ming. Selama Lu Ming ada, selalu ada batu besar yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Sekarang Lu Ming akhirnya pergi, dia akhirnya bisa bersantai. Sekarang, dialah penguasa sejati dunia kuno. Setelah Lu Ming meninggalkan kuil Magus Agung, dia mengeluarkan tablet giok dan memasukkan pesan. Sesaat kemudian, Lu Ming merasakan ada kekuatan kuat yang menyelubungi dan menariknya. Sosoknya menghilang dari tempatnya berada dan sesaat kemudian, ia muncul dalam kehampaan. Tatapan mata Lu Ming menyapu seluruh area dan dia menemukan sebuah bola besar. Inti dari formasi tersebut adalah 3.000 keterampilan rahasia kuno dan keterampilan rahasia biasa yang tak terhitung jumlahnya. Formasi tersebut terus bersinar. Lu Ming tahu bahwa dia telah meninggalkan dunia kuno dan kembali ke alam semesta yang sunyi. Mu Yun, kamu akhirnya tidak bisa menahannya dan berani keluar. Pada saat ini, suara dingin terdengar dan dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming tahu itu suara Ye Yu saat dia mendengarnya. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan sedikit mengernyit. Ada sekelompok orang di sana. Kelompok orang ini telah memasuki dunia kuno bersama Lu Ming. Ye Yu, Ye Er, dan belasan bakat tertinggi lainnya dari suku manusia surgawi, serta murid inti dari tokoh penting istana surgawi, semuanya ada di sini. 39 prajurit surgawi kelas 1 juga ada di sana. Di sekitar orang-orang ini ada beberapa orang kuat dari suku manusia surgawi. Mereka adalah orang-orang yang membawa mereka ke sini. Lu Ming mengerutkan kening. Orang-orang ini seharusnya sudah meninggalkan dunia kuno sejak lama, tetapi mereka tidak pergi. Seolah-olah mereka sengaja menunggunya keluar. Ye Yu dan para elit lainnya dari suku manusia surgawi menatap Lu Ming dengan dingin. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya terlambat sebentar. Apa yang kalian lakukan di sini? Untuk menjemputku, kata Lu Ming. Beraninya kau berbicara kepada kami dengan nada seperti itu saat ini. Kau pantas mati. Di samping Ye Yu, suara gemuruh Ye Er menggelegar. Selain identitasnya sebagai anggota suku manusia surgawi, dia agak mengesankan. Orang-orang biasa akan takut padanya,
tetapi Lu Ming masih menatapnya tanpa ekspresi. Mu Yun, para tetua suku manusia surgawi ada di sini. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Ye Yu berkata dengan dingin. Mengakui kejahatanmu. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Lu Ming menjawab. Kejahatan apa? Kalau begitu aku akan menghitungnya. Kau begitu sombong hingga berulang kali menentang suku manusia surgawi. Ini dosa besar, apakah kau mengakuinya? Ye Yu berteriak. Haha, kejahatan macam apa ini? Kau menghinaku tanpa alasan, menekanku tanpa alasan, mengapa aku tidak bisa membantah? Aku benar, jadi wajar saja aku bisa membantahnya. Apa kejahatannya? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Anda tidak masuk akal. Kedua, Anda sangat berani. Anda berani menyerang suku manusia surgawi dan bahkan mencoba membunuh kami. Ini adalah kejahatan yang keji. Ye Yu melanjutkan. Hehe, apa lagi kejahatanmu? Katakan saja, kata Lu Ming. Ketiga, kami menemukan fortune di dalam, tetapi kau merampasnya. Kau pantas mendapatkan lebih banyak kematian. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ye Yu melanjutkan. Mengaku bersalah. Sungguh lelucon. Syarat kedua yang kau sebutkan adalah kau menyerangku terlebih dahulu. Kau ingin membunuhku terlebih dahulu, jadi aku tidak bisa melawan. Kau ingin membunuhku, dan aku bersalah karena melawan. Apakah kau benar-benar memperlakukan kami sebagai budakmu, membunuh kami sesuka hatimu? Bagaimana mungkin semua ras di alam semesta bersedia bekerja untukmu? Adapun keinginan membunuhmu, itu tuduhan yang sepenuhnya salah. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah kau bisa keluar hidup-hidup? Adapun syarat ketiga, ini lebih menggelikan lagi. Saya ingat dengan jelas bahwa sebelum memasuki dunia kuno yang agung, para senior suku manusia surgawi menjelaskan bahwa peluang di dunia kuno yang agung akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Dengan kata lain, ada persaingan bebas. Oleh karena itu, jika saya menemukan kesempatan, saya tentu dapat membantu Anda. Jika Anda ingin kami masuk dan bekerja untuk Anda dengan patuh, dan memberikan semua harta yang kami dapatkan, Anda dapat memberitahu kami terlebih dahulu. Lu Ming menjawab dengan dingin. Setiap kata yang diucapkannya menarik semua ras di alam semesta ke sisinya, meningkatkan kekuatannya. Seperti yang diduga, ekspresi para prajurit surgawi kelas 1 berubah menjadi jelek. Seperti yang dikatakan Lu Ming, sebelum memasuki dunia kuno, para ahli dari suku manusia surgawi telah menjelaskan bahwa peluang di dunia kuno akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Namun, mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan membantu suku manusia surgawi menjelajahi jalan dan digunakan sebagai alat oleh suku manusia surgawi. Sebenarnya, suku manusia surgawi juga tidak akan mengatakan hal itu. Kalau tidak, mereka akan membuat hati semua ras di alam semesta menjadi dingin. Apakah kau pikir omonganmu yang fasih itu akan berguna? Hari ini, kau harus membayar harga atas tindakanmu. Ye Yu berteriak, lalu menoleh ke beberapa prajurit kuat dari suku manusia surgawi, membungkuk, dan berkata, para senior, Mu Yun telah melakukan pengkhianatan dan bitah. Dia harus dieksekusi. Para petinggi suku manusia surgawi mengerutkan kening. Alasan mengapa mereka meminta Lu Ming dan yang lainnya untuk masuk bersama Ye Yu dan yang lainnya adalah persis seperti yang dikatakan Lu Ming, yaitu untuk menjadikan Lu Ming dan yang lainnya sebagai alat mereka dan digunakan oleh Ye Yu dan yang lainnya. Sebelum ia masuk, ia telah mengatakan bahwa itu adalah kompetisi yang adil dan kesempatan akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Namun, mereka sangat menyadari kemampuan Ye Yu dan yang lainnya. Prajurit surgawi kelas 1 seperti Lu Ming tidak dapat melakukan apapun di depan mereka. Mereka hanya bisa direduksi menjadi alat. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming akan muncul. Kaisar Naga Abadi Chapter 4173 Bahasa Indonesia. Bab 4173, Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan hidup sekarang. Ye Yu dan yang lainnya tidak dapat mengendalikan salah satu dari mereka sama sekali, yang membuat mereka menderita kerugian besar. Namun, mereka secara alami berada di pihak Ye Yu. Baiklah, aku mengerti semuanya. Seorang lelaki kekar dari suku manusia surgawi berkata dengan sikap sombong. Kultivasi pria kekar itu tak terduga.
Meskipun dia bukan dewa utama, dia mungkin adalah dewa kaisar puncak. Tatapannya bagaikan dua kilatan petir, menyapu ke arah Lu Ming. Mu Yun, kamu terlalu berani. Kamu harus memahami statusmu. Kamu pertama-tama membalas mereka, kemudian mencoba membunuh mereka, dan bahkan bertarung dengan mereka untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Kamu telah melakukan kejahatan yang sangat keji. Kamu akan dihukum atas ketiga kejahatan itu. Sekarang, aku akan memberimu hukuman mati. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu berkata dengan dingin. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap sepenuhnya. Tampaknya makhluk-makhluk agung dari suku manusia surgawi ini sepenuhnya berada di pihak Ye Yu. Hahaha, ini konyol. Apakah ini kekuatan suku manusia surgawi? Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kau mencoba menekanku dengan tuduhan palsu. Jika berita ini tersebar, semua ras lain di alam semesta akan tidak senang. Jangan pernah berpikir untuk meyakinkan orang banyak. Lu Ming berteriak. Kamu masih mencoba untuk menyebarkan perselisihan saat ini. Kamu menambah kejahatanmu. Aku akan mengirimmu pergi. Pria parubaya kekar dari suku manusia surgawi itu berkata. Dia melangkah maju, dan aura yang mengguncang bumi menekan ke arah Lu Ming. Kuat, dia terlalu kuat. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming baru-baru ini meningkat, dia seperti seekor semut yang menghadapi seekor naga raksasa. Dia tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan akan terbunuh dengan mudah. Perbedaannya terlalu besar. Orang ini jelas merupakan puncak dewa kaisar. Tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, mereka tidak akan mampu mengatasi celah seperti itu. Aduh, tubuh Lu Ming bergetar hebat di bawah tekanan aura tersebut. Dia mundur dan memuntahkan seteguk darah. Di sampingnya, para prajurit surgawi kelas 1 bahkan tidak berani bernapas. Jauh di lubuk hati, mereka sepenuhnya berada di pihak Lu Ming dan mereka tidak senang dengan perilaku sombong suku manusia surgawi. Namun, kenyataan itu kejam. Suku manusia surgawi itu kuat. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Kata lelaki parubaya dari suku manusia surgawi. Dia ingin Lu Ming berlutut bukan hanya untuk memberinya pukulan, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatannya di depan prajurit surgawi kelas 1 lainnya. Dia ingin membuat orang-orang ini mengerti bahwa mereka hanyalah semut di depan suku manusia surgawi dan bahwa mereka tidak boleh tidak setia, atau mereka hanya akan menemui kematian. Hehe, aku membunuhnya saat aku mau, apa salahku? Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda. Saya telah memperoleh hampir 2000 keterampilan rahasia kuno yang hebat di dunia kuno yang agung. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan mendapatkan satu pun dari mereka. Lu Ming menatap lelaki parubaya dari suku manusia surgawi itu dengan keras kepala. Tidak akan semudah itu membunuhnya. Lu Ming bukannya tanpa kartu truf. Keterampilan rahasia kuno yang telah ia peroleh adalah kartu trufnya. Anda, benar saja, lelaki parubaya dari suku manusia surgawi itu menghentikan langkahnya, dan momentumnya melemah. Keterampilan rahasia kuno itu sangat berharga. Itulah yang diminta oleh Raja Surga di atas. Keterampilan rahasia kuno yang hebat tidak hanya dapat memperkuat fondasi istana surgawi, tetapi juga dapat membantu istana surgawi mendidik para ahli. Selain itu, tampaknya para penguasa surgawi kadang-kadang perlu mempelajari beberapa teknik rahasia kuno untuk menginspirasi kultivasi mereka. Oleh karena itu, keterampilan rahasia kuno yang hebat masih sangat penting bagi istana surgawi. Jika tidak, istana surgawi tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya dan waktu menunggu dunia kuno mengungkap kekurangannya dan mengirim orang masuk. Serahkan semua teknik rahasia kuno hebat yang telah kau peroleh. Pria parubaya dari suku manusia surgawi itu berkata dengan dingin. Hehe, kau akan membunuhku, jadi mengapa aku harus memberimu teknik rahasia kuno? Kau pikir aku bodoh? Lu Ming mencibir. Dia menghadapi orang-orang kuat dari suku manusia surgawi tanpa rasa takut. Senior, kamu lihat sendiri, Mu Yun ini benar-benar tidak punya hukum. Dia bahkan berani mengancammu. Apa yang aku katakan itu benar. Ye Yu berteriak. Diamlah. Sudah kubilang aku ingin membunuhmu. Kau sudah mati,
Dan kau sama sekali tidak takut. Lawan yang kalah. Lu Ming menatap Ye Yu, matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Kau mencari kematian. Ye Yu sangat marah. Dia telah dipermalukan saat kalah dari Lu Ming. Akan tetapi, meskipun ia dikalahkan oleh Lu Ming, itu hanya selisih tipis. Tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan tempur mereka. Akan tetapi, dalam kata-kata Lu Ming, tampaknya ada perbedaan besar antara kekuatan tempur mereka. Aku tak sanggup menanggungnya, aku tak sanggup menanggungnya. Ye Yu menyerang Lu Ming, meningkatkan auranya hingga mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia melepaskan kekuatan tempurnya. Petir putih muncul di telapak tangannya. Kekuatan hukuman surgawi. Ye Yu menggunakan kekuatan hukuman surgawi segera setelah dia bergerak. Semua kekuatan itu berubah menjadi kekuatan hukuman surgawi dan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatan itu sangat mengerikan. Jika setahun yang lalu, Lu Ming akan sangat serius dan akan menggunakan semua kekuatan dan keterampilan rahasianya untuk menahan serangan ini. Namun sekarang, dia tidak membutuhkannya. Ledakan. Formula pertarungan diaktifkan dan dia melontarkan pukulan. Kekosongan bergetar dan meledak terus-menerus, seolah-olah energi matahari telah terkondensasi menjadi seukuran kepalan tangan, lalu tiba-tiba meledak. Energi kekerasan mengalir deras, berbenturan dengan kekuatan hukuman surgawi Ye Yu. Ledakan. Suara ledakan teredam bergema di seluruh langit dan bumi, diikuti oleh teriakan yang menyedihkan. Sosok itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Ia terbang ribuan mil dan memuntahkan seteguk darah. Sosok itu adalah Ye Yu. Ye Yu terbang ribuan mil, memuntahkan darah sambil berteriak tak percaya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia merasa sulit menerimanya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu tadi. Berdasarkan pengalamannya bertarung dengan Lu Ming sebelumnya, meskipun gerakan ini tidak dapat melukai Lu Ming dengan parah, setidaknya dapat melukainya. Terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ming terluka oleh jurus ini. Tubuhnya penuh luka. Saat itu, jika saja dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi, Lu Ming lah yang akan kalah, bukan dia. Namun sekarang, dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming bahkan setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan hukuman surgawinya dihancurkan oleh Lu Ming semudah mematahkan cabang kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia juga terluka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Kultivasi Lu Ming jelas masih di alam kaisar surgawi tingkat 9. Bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak hanya dalam 1 tahun? Mungkinkah Lu Ming benar-benar menahan diri setahun yang lalu? Pada saat ini, Ye Yu tercengang. Para elit lain dari suku manusia surgawi, para murid inti dari tokoh-tokoh penting istana surgawi, dan 39 prajurit surgawi kelas 1 juga benar-benar tercengang. Mereka semua telah melihat pertarungan antara Lu Ming dan Ye Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Terakhir kali, Lu Ming menang karena kekuatan dan daya tahannya. Di puncak serangannya, Ye Yu jelas lebih unggul. Namun, Ye Yu saat ini sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Apalagi yang dapat mereka lakukan selain tercengang. Seperti yang kukatakan, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kau tidak akan hidup sampai sekarang. Fakta telah membuktikan bahwa kejahatan yang kau tuduhkan padaku tidak berdasar dan tidak ada. Lu Ming berkata dengan dingin sambil menatap lelaki kekar dari suku manusia surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4174 Bahasa Indonesia. Bab 4174, Munculnya Seorang Raja Surga. Ye Yu berkata bahwa Lu Ming ingin membunuh mereka, tetapi Lu Ming membuktikan bahwa itu salah. Ye Yu, yang terkuat dari suku manusia surgawi, bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Lu Ming. Jika Lu Ming ingin membunuh mereka, apakah mereka bisa bertahan? Bisakah kamu membuat keributan besar di sini? Karena yang ini sepenuhnya palsu, dapat dibayangkan bahwa dua lainnya kemungkinan besar juga palsu. Lu Ming ingin mengungkapkan hal ini. Sampah rendahan, kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Ye Yu sudah benar-benar gila. Dia berteriak histeris. Dia pernah dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan di depan umum,
terutama saat ada seorang senior dari suku manusia surgawi di sampingnya. Jika masalah ini menyebar, itu akan sangat memalukan. Dia akan menjadi bahan tertawaan suku manusia surgawi. Agar dapat digunakan sebagai serangan oleh pesaingnya, dia hanya menjadi gila. Betapa beraninya. Pada saat ini, lelaki setengah baya dari suku manusia surgawi itu berteriak, dan aura dingin meledak dan menyelimuti Lu Ming. Dia berkata dengan dingin, "Mu Yun, kamu baru saja menyerang seorang penguasa suku manusia surgawi. Itu keterlaluan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri kali ini. Apakah kamu masih mencoba menyangkalnya?" "Apa?" Lu Ming sendiri sedikit tercengang. Pihak lain menuduhnya secara langsung. Siapa yang melakukan tindakan pertama tadi? Lu Ming hanya membalas. Lu Ming tidak dapat menahan tawa. Ye Yu adalah orang yang menyerangku lebih dulu tadi. Dia melancarkan serangan yang pasti akan membunuhku. Jadi, menurutmu, aku tidak bisa melawan? Kurang ajar. Jaga sikapmu saat bicara padaku. Pria parubaya dari suku manusia surgawi itu melanjutkan, "Aku tidak peduli dengan alasannya, aku hanya peduli dengan hasilnya. Hasilnya adalah kamu begitu berani menyerang Ye Yu. Siapa kamu? Kamu hanya seorang prajurit surgawi, seorang manusia, dan status serta posisimu sangat berbeda dengan Ye Yu. Jika kamu menyerangnya, kamu akan menyinggung atasanmu, dan kamu akan dihukum mati, mengerti?" Lu Ming sangat marah hingga dia tertawa. Dia benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Yang dimaksud pihak lain adalah bahwa apapun yang dilakukan suku manusia surgawi kepadamu, kamu hanya bisa menanggungnya. Bahkan jika mereka ingin membunuhmu, kamu hanya bisa menunggu kematian. Jika kamu melawan, kamu akan melakukan pengkhianatan, dan kamu akan dihukum mati. Kalau sudah begitu, apalagi yang bisa dikatakan? Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Pokoknya, semua teknik rahasia kuno itu ada di pikiranku. Kalau kamu mau menyerangku atau membunuhku, terserah kamu. Aku tidak bisa menolak, tapi aku hanya bisa membawa teknik rahasia kuno ini bersamaku." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya jelas-jelas sombong dan meremehkan. Sikapnya itu telah menyulut amarah lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu. Dia langsung meledak dan berteriak, "Berani sekali kau. Mu Yun, sebaiknya kau serahkan teknik rahasia kuno yang hebat hari ini. Aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, aku tahu asalmu. Kau berasal dari Sekte Pedang Berlimpah di kelompok wilayah Bintang Laut Besi. Selama aku memberi perintah, Sekte Pedang Berlimpah akan lenyap dari jagat raya dalam sekejap. Bukan hanya Sekte Pedang Berlimpah, tetapi bahkan kelompok wilayah Bintang Laut Besi pun tidak akan ada lagi. Apakah kau mengerti? Itu adalah ancaman, ancaman yang nyata." Setelah mengancam nyawa Lu Ming, dia juga mengancam Sekte Pedang Kota Berlimpah dan kelompok zona Bintang Laut Besi. Hari ini, Lu Ming akhirnya memahami sikap suku manusia surgawi. Terlepas dari bakat mereka yang luar biasa, para penggarap suku manusia surgawi tidak ada bedanya dengan playboy lainnya. Tercela dan tak tahu malu, dia adalah orang yang serba bisa. "Baiklah, silakan. Aku tidak keberatan." Lu Ming merentangkan tangannya, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Meskipun dia tidak ingin melibatkan Sekte Pedang Fengdu, Lu Ming mengerti bahwa saat ini, semakin dia tampak peduli, semakin mudah bagi pihak lain untuk memanipulasinya. Jika mereka bertindak seolah-olah tidak peduli, Sekte Pedang Kota yang berlimpah akan lebih aman. Anak ini, pria parubaya dari suku manusia surgawi itu tidak menyangka bahwa Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Orang-orang yang kejam seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Pria parubaya dari suku manusia surgawi itu telah melihat banyak orang dan hidup lama. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Lu Ming saat ini. Di matanya, Lu Ming seperti landak. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. "Baiklah, aku sudah selesai." Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar dari langit. Kemudian, dengan kilatan, sebuah sosok muncul dari udara tipis.
Ini adalah seorang kultivator suku manusia surgawi. Dia tampak sangat muda, baru berusia 20-an. Dia memiliki rambut emas dan sangat tampan. Ada senyum tipis di wajahnya, tetapi senyum itu memancarkan keagungan tertinggi. Pria parubaya dari suku manusia surgawi dan beberapa kultivator kuat lainnya, termasuk Yeyu dan para jenius muda lainnya dari suku manusia surgawi, segera mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat pria ini. Dengan ekspresi hormat, mereka membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Salam, Dewa Surgawi." Mendengar ini, Lu Ming dan yang lainnya sangat terkejut. Tuhan Surgawi, kultivator suku manusia surgawi yang terlihat berusia 20-an ini sebenarnya adalah seorang Dewa Surgawi. Para penguasa surgawi di Istana Surgawi sedikitnya adalah penguasa surgawi. Orang ini tidak diragukan lagi adalah sosok yang menakutkan di alam Dewa Surgawi. Dia tampak muda, tetapi sebenarnya, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salam, Dewa Surgawi. Para prajurit surgawi kelas 1 lainnya dan para murid inti Istana Surgawi semuanya memberi hormat dengan hormat. Lu Ming juga memberi hormat tinju. Meskipun dia sangat tidak senang dengan suku manusia surgawi, mereka tetaplah dewa-dewi. Tuhan Surgawi, mengapa engkau ada di sini? Aku sedang memberi pelajaran pada manusia nakal ini. Dia tidak tahu malu. Lelaki kekar dari suku manusia surgawi itu mendatangi Dewa Langit dengan ekspresi penuh hormat dan mulai berbicara buruk tentang Lu Ming. Cukup, Raja Surga berkata dengan dingin, dan suaranya sedikit tidak senang. Pria parubaya kekar dari suku manusia surgawi itu tiba-tiba berhenti berbicara, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Jelaslah bahwa ketidaksenangan Dewa Surgawi ditujukan kepadanya. Punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Kultivasinya telah mencapai puncak Kaisar Dewa dan dia hanya selangkah lagi dari alam Master Surgawi. Namun langkah ini merupakan jurang alami yang sulit untuk diseberangi. Jurang ini sangat sulit untuk ditembus. Di Istana Surga, ada cukup banyak Dewa Kaisar Puncak. Namun, tidak banyak Master Dewa. Seorang guru surgawi merupakan sosok yang benar-benar berdiri di puncak alam semesta purba. Di antara ras-ras utama di alam semesta, hanya 100 ras teratas yang memiliki dewa penguasa. Dan EBSCP, setelah suatu ras menghasilkan seorang dewa penguasa, status seluruh ras akan naik seiring dengan arus. Perbedaan antara dewa kaisar dan guru surgawi terlalu besar. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Membuat seorang dewa-dewa tidak senang adalah hal yang besar. Tidak apa-apa kalau itu adalah dewa penguasa dari ras lain, tapi dia juga anggota suku manusia surgawi. Terlebih lagi, mereka yang dapat menjadi penguasa surgawi adalah mereka yang eksistensinya terkemuka, bahkan di antara para penguasa surgawi. Aku tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ingat, semua ras di alam semesta adalah satu dengan suku manusia surgawi. Mereka bukan budak kita, juga bukan musuh kita. Musuh kita adalah para iblis dan para pemberontak. Apakah kau mengerti? Kata Raja Surga dengan dingin. Dia jelas-jelas mengkritik Yeyu dan pria parubaya dari suku manusia surgawi atas sikap mereka terhadap Lu Ming. Ya, aku tahu kesalahanku. Yeyu, lelaki parubaya dari suku manusia surgawi, dan yang lainnya semua mengangguk cepat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4175 Bahasa Indonesia. Bab 4175, Bab 4175 Panen yang mengejutkan. Yeyu, lelaki parubaya dari suku manusia surgawi, dan para penggarap lainnya menganggukkan kepala karena takut dan gentar. Namun, mereka merasa aneh. Sikap mereka terhadap ras lain tidak diwariskan dari para penguasa surgawi. Bukankah ini gaya yang biasa dilakukan oleh suku manusia surgawi? Ras-ras di alam semesta selalu berada di bawah perhatian mereka. Hanya mereka yang telah mencapai alam dewa yang akan dihormati oleh suku manusia surgawi dan diperlakukan dengan hormat. Lagi pula, Istana Surgawi pun harus memperhatikan para dewa. Namun, Lu Ming hanyalah seorang manusia junior. Mungkinkah sang penguasa surga telah terpikat oleh bakat anak ini? Yeyu, lelaki parubaya dari suku manusia surgawi, dan yang lainnya semuanya tergerak. Secara khusus,
Ye Yu semakin yakin bahwa Dewa Langit telah menyukai bakat Lu Ming. Hal itu membuat amarah dalam hatinya semakin kuat, dan juga dipenuhi dengan kecemburuan yang kuat. Dia yakin bahwa Raja Surga pasti telah melihatnya dikalahkan oleh Lu Ming dan karenanya tertarik pada bakat Lu Ming. Lu Ming dipilih oleh Raja Surga karena dia telah menginjaknya. Tak termaafkan. Ye Yu meraung dalam hatinya, namun di hadapan seorang penguasa surga, dia tidak berani menunjukkannya. Mu Yun, kamu sangat hebat. Pada saat itu, Raja Surga memandang Lu Ming dan berkata, sangat jarang melihat seseorang yang berbakat sepertimu di semua ras di alam semesta. Bekerja keraslah dan berkultivasilah di istana surgawi. Jangan khawatir, tidak seorang pun akan mempersulitmu di masa depan. Terima kasih, Dewa Surgawi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih lagi. Janji yang kubuat padamu sebelumnya masih berlaku. Di dunia kuno, siapapun yang mendapatkan barang-barang itu akan memilikinya. Tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Kau dapat menggunakannya untuk menukar poin prestasi dengan istana surgawi. Apakah kalian mengerti? Sang Dewa Langit melirik lelaki parubaya dari suku manusia surgawi, Ye Yu, dan yang lainnya. Meskipun tatapan mereka tenang, Ye Yu dan yang lainnya masih merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka mengangguk setuju. Asyik, kehampaan itu bergetar pelan ketika sang penguasa surgawi menghilang dari tempatnya berada. Tuhan surgawi ini sedikit familiar. Lu Ming memandang ke arah di mana Dewa Langit pergi dan merenung. Dia merasa bahwa siluet Raja Surga ini agak familiar. Dia teringat pada 6 eksistensi tingkat dewa yang pernah bertarung melawan Dewa Iblis di alam semesta yang gelap. Ada 3 dewa surgawi di antara mereka. Walaupun ketiga Dewa Langit diselimuti cahaya itu dan wujud mereka yang sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, Lu Ming merasa bahwa salah satu siluet Dewa Langit itu mirip dengan yang tadi. Mungkin, dia salah satu dari mereka. Dulu, ketika Lu Ming bertarung melawan si jenius iblis, dia telah membalikkan keadaan dan memberikan kontribusi besar. Mungkin penguasa surga ini memiliki kesan yang baik terhadapnya dan dia telah menunjukkan bakat yang hebat. Oleh karena itu, dia telah menyelamatkannya. Semuanya, silakan maju. Lu Ming memandang Ye Yu, pria parubaya dari suku manusia surgawi, dan yang lainnya dan berkata dengan tenang. Bocah nakal, kali ini kau beruntung. Lelaki parubaya dari suku manusia surgawi itu mendengus dengan wajah muram. Dia sangat tidak senang dan niat membunuhnya terhadap Lu Ming sangat kuat. Dia tidak sabar untuk membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Akan tetapi, karena Dewa Langit telah bersabda, dia tidak akan berani menyerang Lu Ming sekalipun dia punya 10 nyali lagi. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap Lu Ming, itu akan memakan waktu. Selama dia berada di istana surgawi, dia akan mempunyai banyak kesempatan. Lelaki parubaya dari suku manusia surgawi itu mencibir dalam hatinya. Benar sekali. Anda beruntung kali ini, tetapi Anda tidak akan selalu seberuntung itu. Mari kita tunggu dan lihat. Ye Yu mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Murid inti lainnya dari suku manusia surgawi dan istana surgawi juga mengikuti Ye Yu dan menghilang dalam sekejap mata. Prajurit dewa kelas 1 lainnya juga berbalik dan pergi. Mereka menjaga jarak dari Lu Ming dan menjaga jarak. Kali ini, meskipun Lu Ming berhasil selamat karena Dewa Langit, dia telah benar-benar menyinggung Ye Yu dan para ahli dari suku manusia surgawi. Mereka pasti membencinya sekarang. Jika dia terlalu dekat dengan Lu Ming, kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran pihak lain dan tidak akan berakhir baik. Ekspresi Lu Ming tampak tenang saat dia pergi juga. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke kediamannya. Kali ini, aku telah menyinggung Ye Yu dan yang lainnya. Dengan kepribadian mereka, aku yakin mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lebih baik aku menjauh dari Dandan dan Ling Yue di masa depan, agar tidak melibatkan mereka. Lu Ming memikirkannya dan membuat rencana ke depan. Cepat atau lambat, dia harus meninggalkan istana surgawi. Jika dia terlalu dekat dengan Dandan dan Ling Yue, dia mungkin akan melibatkan mereka saat dia meninggalkan istana surgawi di masa mendatang. Namun, ketika dia kembali, dia tidak melihat Dandan dan Ling Yue.
Kalau dipikir-pikir, mereka berdua sedang berkultivasi dalam pengasingan atau sedang menjalankan misi. Lu Ming memasuki kamarnya dan duduk bersila, mencatat apa yang telah dicapainya. Keuntungan utamanya kali ini adalah batu dewa kuno. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Selain itu, ia juga memperoleh lebih dari 1.700 keterampilan rahasia kuno. Ini juga merupakan keuntungan yang mengejutkan. Di antara mereka, ada lebih dari 800 jenis yang berbentuk rune seni rahasia. Lu Ming telah mengintegrasikannya ke dalam selnya dan telah menguasainya. Sisanya dipertukarkan dengan kuil Grand Magus. Lu Ming telah menghafal semuanya dan ia harus perlahan-lahan memahami dan mengolahnya nanti. Kali ini, saya telah memperoleh lebih dari 1.700 jenis keterampilan rahasia kuno yang hebat, tetapi tidak dapat menukar semuanya dengan istana surgawi untuk mendapatkan poin prestasi. Ada sekitar 1.000 jenis yang dapat ditukar. Lu Ming dengan hati-hati mengingat kembali keterampilan rahasia kuno yang telah dimiliki istana surga. Di istana surga sudah terdapat ribuan jurus rahasia kuno, dan Lu Ming sudah lama menghafalnya. Jumlahnya hanya ribuan. Dengan ingatan Lu Ming saat ini, dia dapat mengingatnya hanya dengan sekali pandang. Selanjutnya, Lu Ming akan membuat salinan keterampilan rahasia kuno yang telah diperolehnya dan menukarnya dengan poin prestasi di Istana Surga. Istana Surgawi sudah memilikinya, jadi tidak perlu membuat salinannya. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk jimat giok muncul. Jimat giok ini kosong dan dapat digunakan untuk merekam teknik rahasia kuno. Dia memejamkan mata dan merenung sejenak. Kemudian, Lu Ming mengambil jimat giok dan mengarahkan jarinya ke jimat itu. Seberkas cahaya menyelimuti jimat giok itu. Tak lama kemudian, metode kultivasi salah satu keterampilan rahasia kuno terekam dalam jimat giok itu. Setelah menyimpan jimat giok, Lu Ming mengeluarkan jimat giok kedua dan melanjutkan perekaman. Begitu saja, beberapa hari kemudian, Lu Ming mencatat ribuan teknik rahasia kuno yang tidak tersedia di Istana Surga ke dalam jimat giok. Ini sukses. Berapa banyak poin prestasi yang bisa saya tukarkan dengan ribuan teknik rahasia kuno? Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh harap. Keterampilan rahasia kuno yang termurah dapat ditukar dengan 100.000 poin prestasi. Ribuan di antaranya dapat ditukar dengan sedikitnya 100 juta poin prestasi. Jumlah ini dihitung berdasarkan standar minimum. Bahkan, jumlahnya pasti lebih dari itu. Berapa banyak harta karun yang bisa ditukar dengan ratusan juta poin prestasi? Kali ini, aku pasti akan menjarahnya dengan baik. Selain itu, dengan begitu banyak poin prestasi, itu sudah cukup bagiku untuk maju ke tingkat Jenderal Dewa. Aku bisa naik ke tingkat keempat menara keberuntungan untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming membara dengan gairah. Dia segera mengambil tindakan. Dia berencana untuk menukarkan keterampilan rahasia kuno ini dengan rune keterampilan rahasia di Aula Pertukaran Merit. Kaisar Naga Abadi Chapter 4176 Bahasa Indonesia. Bab 4176, Bab 4176 membuat segalanya sulit lagi. Teman kecil, apakah kamu butuh bantuan? Seorang tetua suku manusia surgawi memandang Lu Ming sambil tersenyum. Senior, saya punya sejumlah keterampilan rahasia kuno yang perlu saya tukarkan dengan poin prestasi. Kata Lu Ming, teknik rahasia kuno yang hebat. Sepertinya kamu adalah salah satu orang yang memasuki dunia kuno yang hebat kali ini. Kata tetua suku manusia surgawi. Tebakan senior benar. Lu Ming mengangguk. Apakah kamu sudah membuat salinan teknik rahasia kunomu? Buat salinannya dan berikan padaku. Aku akan memeriksanya. Kamu harus tahu bahwa Istana Surgawi sudah memilikinya, jadi kamu tidak dapat menukarnya. Kata tetua suku manusia surgawi. Junior ini tahu. Lu Ming mengangguk. Ia melambaikan tangannya dan setumpuk jimat giok beterbangan keluar. Jumlahnya ribuan. Begitu banyak. Mata lelaki tua dari suku manusia surgawi itu terbelalak kaget. Apakah ini semua keterampilan rahasia kuno? Tetua suku manusia surgawi bertanya dengan suara gemetar. Benar sekali. Ada total 1003 teknik rahasia kuno yang hebat di sini, yang semuanya tidak tersedia di Istana Surga.
Senior, silakan periksa. Kata Lu Ming. Ya, sang tetua suku manusia surgawi terkesiap. 1003 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Total 1003 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Yang paling penting, 1003 teknik rahasia kuno yang hebat ini tidak tersedia di istana surgawi. Berapa banyak jenis keterampilan rahasia kuno yang diperoleh Lu Ming? Anak ini luar biasa. Tetua manusia surgawi itu mengamati Lu Ming dengan saksama. Ia tahu bahwa bocah manusia ini adalah seorang jenius yang langka dan tak tertandingi. Baiklah, aku akan menukarkannya untukmu sekarang. Namun, nilai setiap keterampilan rahasia kuno yang hebat berbeda-beda. Aku perlu mengirimkan berita untuk menentukan harga spesifiknya. Kata tetua suku manusia surgawi. Senior, silakan lanjutkan. Lu Ming tersenyum. Tunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Kemudian, sekelompok orang masuk. Kamu Yu. Lu Ming mengerutkan kening. Sebenarnya dia orang ini lagi. Penampilan orang ini jelas tidak bagus. Kamu Yu. Tetua suku manusia surgawi tersenyum ketika melihat Ye Yu. Hal ini membuat firasat buruk Lu Ming semakin kuat. Tetua suku manusia surgawi dan Ye Yu saling mengenal. Paman Cuan. Ye Yu mengangguk. Ye Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua suku manusia surgawi bertanya. Saya juga di sini untuk menukar poin prestasi untuk keterampilan rahasia kuno yang hebat. Ini adalah keterampilan rahasia kuno saya yang hebat. Kalian semua, keluarkan keterampilan rahasia kuno yang hebat yang perlu kalian tukarkan. Ye Yu melambaikan tangannya, dan setumpuk jimat giok muncul. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya juga mengeluarkan beberapa jimat giok. Jelas sekali bahwa jimat giok ini telah merekam keterampilan rahasia kuno. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata kepada tetua suku manusia surgawi, Senior, saya datang ke sini terlebih dahulu, jadi saya harus menjadi orang pertama yang bertukar. Apa maksudmu kau datang lebih dulu, jadi kau harus bertukar dulu? Dari mana aturan ini berasal? Tidak ada aturan seperti itu di suku manusia surgawi. Tidakkah kau setuju, Paman Cuan? Kata Ye Yu. Lumayan. Ye Yu, keluarkan jurus rahasia kunomu yang hebat. Aku akan menukarnya untukmu. Tetua suku manusia surgawi tersenyum dan mengabaikan Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Tetapi jika dia bersikeras menukarnya dengan Ye Yu dan yang lainnya terlebih dahulu, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Tetua suku manusia surgawi mulai memeriksa keterampilan rahasia kuno yang hebat milik Ye Yu dan yang lainnya. Setelah memeriksa, dia melaporkannya. Setelah beberapa saat, semuanya sudah beres, dan dia mulai memberi mereka poin prestasi. 3 jam kemudian, Ye Yu dan yang lainnya akhirnya selesai. Senior, sekarang giliranku, kata Lu Ming. Paman Cuan, asal-usul teknik rahasia kuno orang ini tidak diketahui. Menurutku, lebih baik tidak menukarnya dengan dia. Mata Ye Yu berbalik dan dia berkata dengan dingin. Ini, para pembudidaya suku manusia surgawi ragu-ragu. Kau tidak ingin menukarnya. Baiklah, jurus rahasia kuno yang hebat ini adalah yang diminta oleh penguasa langit. Jika kau tidak ingin menukarnya, aku hanya bisa menyimpannya untukku. Jika penguasa langit meminta, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak membutuhkan jurus rahasia kuno yang hebat ini. Lu Ming mencibir dan berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Keterampilan rahasia kuno adalah sesuatu yang perlu ditukarkan oleh istana surgawi. Jika dia tidak ingin menukarkannya, biarlah. Paling-paling, dia akan kehilangan beberapa poin prestasi. Inisiatif ada di tangannya. Apakah dia akan takut? Seperti yang diharapkan, ekspresi tetua manusia surgawi itu berubah, dan dia buru-buru berteriak, teman muda, tolong tunggu. Aku tidak mengatakan aku tidak akan menukar. Lu Ming memiliki begitu banyak keterampilan rahasia kuno. Jika dia tidak menukarnya, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika penguasa langit menanyainya. Lu Ming berbalik dan memperlihatkan senyum mengejek. Menjijikkan. Ye Yu meraung dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengambil keputusan untuk menghentikan Lu Ming dari pertukaran. Dia tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukannya. Senior, tolong periksa. Lu Ming mengeluarkan 1003 jimat giok lagi.
Tetua suku manusia surgawi memeriksa mayat itu dan berkata, di sini, hanya ada 603 teknik rahasia kuno yang dapat dipertukarkan. Hanya 603. Apa yang terjadi? Aku ingat dengan jelas bahwa tidak satu pun dari 1003 tipe itu ada di istana surgawi. Ekspresi Lu Ming berubah. Dulu aku tidak punya, tapi sekarang aku punya. Kata tetua suku manusia surgawi itu dengan tenang. Hati Lu Ming tergerak. Dia mengerti. Baru saja, Ye Yu dan yang lainnya telah menukarnya terlebih dahulu. Secara total, mereka telah mengeluarkan 400 keterampilan rahasia kuno yang tidak dimiliki istana surgawi. Dengan cara ini, istana surgawi memiliki 400 lebih keterampilan rahasia kuno yang hebat, sehingga jumlah keterampilan rahasia kuno yang perlu dipertukarkan secara alami lebih sedikit. Menjijikkan, Lu Ming meraung dalam hatinya. Dialah yang datang lebih dulu. Jika dia bertukar lebih dulu, ini tidak akan terjadi. Namun, tetua suku manusia surgawi telah menolong Ye Yu dan yang lainnya, sehingga membuatnya kehilangan banyak poin jasa. Berapa banyak poin prestasi yang dapat ditukar dengan 400 keterampilan rahasia kuno? Hati Lu Ming berdarah. Di samping, Ye Yu dan yang lainnya mencibir. Sebenarnya, mereka bisa menukarnya jika mereka ada di sana. Namun, mereka sengaja menunggu di sini dan menunggu Lu Ming datang dan menukarnya. Mereka sengaja keluar untuk mencegatnya. Dia sengaja membuat marah dan menekan Lu Ming. Sahabatku, aku tidak melanggar aturan istana surgawi, dan aku juga tidak menentang kehendak penguasa surga. Ada keterampilan rahasia kuno di istana surgawi yang tidak dapat dipertukarkan. Penguasa surga telah mengatakannya. Sahabatku, apakah kau masih ingin menukarnya? Kata sesepuh suku manusia surgawi itu sambil tersenyum. Sekarang, dia tidak takut kalau Lu Ming tidak akan bertukar. Bagaimanapun, dia tidak melanggar aturan. Jika Lu Ming tidak menukarkannya, itu akan menjadi tanggung jawab Lu Ming dan bukan tanggung jawabnya. Dia tidak mempersulit Lu Ming. Dia hanya mengikuti aturan. Saat itu, Dewa Langit akan mencari Lu Ming, bukan dirinya. Ini bukan skema, tetapi skema terbuka. Lu Ming juga jelas tentang hal ini. Jika dia tidak bertukar, dialah yang akan dirugikan. Aku akan menukarnya. Namun, setiap keterampilan rahasia kuno memiliki harga yang sesuai. Jika harganya lebih rendah dari milikku, aku akan mencari Dewa Surgawi untuk menghakimi. Kata Lu Ming. Tidak ada cara lain. Istana Surgawi adalah istana surgawi milik suku manusia surgawi, dan dia selalu dirugikan di istana surgawi, jadi dia akan berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Jangan khawatir, kamu tidak akan kekurangan apapun. Ada total 603 teknik rahasia kuno. Kata tetua manusia surgawi itu. Kemudian, dia mencatat nama-nama dari 603 keterampilan rahasia kuno yang hebat dan menyerahkannya kepada para petinggi untuk memutuskan harganya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 4177 Bahasa Indonesia. Bab 4177, 130 juta poin prestasi. Lu Ming menunggu selama beberapa jam. Akhirnya, harga berbagai keterampilan rahasia kuno ditetapkan dan poin prestasi didistribusikan. Ada harga berbagai teknik rahasia kuno di sini. Periksalah. Jika Anda benar, Anda dapat menukarkannya secara resmi. Tetua suku manusia surgawi memberikan jimat giok kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ada pesan di dalamnya, yang berisi tentang harga berbagai keterampilan rahasia kuno. Lu Ming melihatnya dengan saksama, lalu mengangguk dan mengembalikan jimat giok itu kepada pihak lain. Harga yang diberikan relatif wajar. Harga terendah adalah 100.000 poin penawaran dan permintaan, dan harga tertinggi adalah 1 juta poin prestasi. Ini mirip dengan harga yang mereka tukarkan di luar istana surgawi. Lu Ming menyatakan tidak ada masalah. Berikan aku tanda identitasmu. Kata tetua suku manusia surgawi. Lu Ming memberikan token identitas kepada pihak lain dan pihak lain meletakkan token identitas tersebut pada cakram arai. Asyik. Papan susunan bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya disuntikkan ke dalam kartu identitas Jade.
Karena melibatkan sejumlah besar poin jasa, tetua suku manusia surgawi tentu saja tidak memiliki wewenang untuk mendistribusikannya. Poin jasa didistribusikan oleh para petinggi istana surgawi melalui susunan cakram. Sesaat kemudian, pintu cakram susunan itu meredup. Baiklah, kamu bisa memeriksanya. Tetua suku manusia surgawi menyerahkan cakram susunan itu kepada Luming. Luming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia segera melihat poin-poin kebaikan Luming. Totalnya lebih dari 130 juta poin prestasi. Lebih dari 130 juta. Sekalipun dia sudah siap secara mental, jantung Luming tetap berdebar kencang ketika dia melihat dia memperoleh begitu banyak poin prestasi sekaligus. Sebagian besar dari 603 keterampilan rahasia kuno yang hebat masing-masing berharga 100.000 poin prestasi. Namun, beberapa di antaranya sangat mahal, mencapai 1 juta. Tentu saja, teknik rahasia seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Secara keseluruhan, masing-masing jenis bernilai sekitar 200.000 poin prestasi. Pada saat yang sama, hati Luming terasa sakit karena 400 keterampilan rahasia kuno. Tanpa Yeyu dan yang lainnya, dia akan memperoleh lebih dari 80 juta poin prestasi. Namun demikian, Luming merasa puas. Berapa banyak harta yang dapat ditukarkannya dengan lebih dari 130 juta poin prestasi. Luming telah diam-diam melafalkan berbagai harta di dalam hatinya. Di samping, Yeyu mendengus dingin dan pergi bersama orang-orangnya. Walaupun dia telah membiarkan Luming memperoleh poin prestasi yang lebih sedikit, dia tahu bahwa Luming telah menukarkan keterampilan rahasia kuno yang tersisa dengan jumlah poin prestasi yang mencengangkan. Hal ini membuatnya sangat tidak senang dan dia pergi dengan wajah dingin. Luming menyerahkan keterampilan rahasia kuno kepada tetua suku manusia surgawi dan pergi. Setelah pergi, Luming langsung menuju ke kantor urusan militer. Dia berencana untuk menjadi jenderal dewa terlebih dahulu, lalu pergi ke aula pertukaran merit untuk menukar sejumlah harta karun. Setelah itu, dia akan pergi ke menara penciptaan untuk berkultivasi. Hanya setelah menjadi jenderal dewa dia dapat memasuki lantai 4 menara keberuntungan untuk berkultivasi. Tak lama kemudian, Luming tiba di kantor urusan militer. Apa? Kau ingin dipromosikan menjadi jenderal tingkat dewa? Salah satu pejabat langit yang bertanggung jawab atas upacara promosi berseru kaget. Dia menatap Luming dengan mata terbelalak. Dia tahu bahwa Luming hanya berada di tingkat ke-9 alam kaisar surgawi. Meskipun dia sudah menjadi orang yang sangat hebat karena mampu mencapai tingkat ke-9 alam kaisar surgawi di usia yang begitu muda. Namun, seorang jenderal dewa yang dipromosikan dari kaisar dewa tingkat ke-9 bahkan lebih mengejutkan. Hanya ada beberapa kasus dalam sejarah. Tidak buruk. Luming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pihak lain mengamati Luming dengan saksama. Tiba-tiba, matanya berkilat dan dia berkata, "Apakah kamu dipanggil Muyun?" "Benar sekali, aku Muyun. Apakah kamu mengenalku?" Luming menampakkan ekspresi terkejut. Apakah dia begitu terkenal di istana surgawi sekarang? Bahkan seorang pejabat langit dari Departemen Urusan Militer mengenalinya. "Benar, karena kamu penggembala awan, silakan pergi," kata pejabat langit. "Silakan pergi. Apa maksudmu dengan itu?" Luming mengerutkan kening dan bertanya. "Sederhana saja. Kamu belum lama berada di istana surgawi dan kamu belum cukup memenuhi syarat. Selain itu, kultivasimu terlalu rendah. Kamu hanya di alam kaisar surgawi dan belum memenuhi syarat untuk menjadi jenderal surgawi. Kamu harus kembali dan berlatih sebentar dan kembali lagi ketika kamu berhasil mencapai alam dewa tertinggi." Petugas langit itu menjelaskan dengan dingin. Wajah Luming menjadi gelap. "Tuan pejabat langit, jika aku ingat dengan benar, istana surgawi memiliki aturan bahwa selama kamu mengumpulkan 10 juta poin prestasi, kamu dapat dipromosikan menjadi jenderal dewa. Apakah ada persyaratan lain?" Kata Luming. "Jabatan jenderal dewa bukanlah hal yang sepele. Jabatan itu untuk menjaga wilayah dan tidak boleh ada kesalahan. Meskipun ada aturan bahwa seseorang dapat dipromosikan selama mereka mengumpulkan 10 juta poin prestasi, itu tergantung pada situasi spesifiknya. Jika benar-benar tidak cocok,
Anda juga tidak dapat dipromosikan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada orang lain. Baiklah, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Jangan halangi aku mengerjakan tugasku. Pejabat langit itu melambaikan tangannya dengan dingin. Wajah Lu Ming tampak muram. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Mungkin ada beberapa persyaratan yang lebih ketat untuk menjadi Jenderal Dewa, atau pihak lain tidak akan berani melanggar aturan surgawi. Namun, dia belum pernah mendengar permintaan khusus seperti itu sebelumnya. Kemungkinan besar permintaan itu tidak akan digunakan secara normal. Namun, Lu Ming tidak percaya bahwa itu suatu kebetulan. Kemungkinan besar Ye Yu dan orang-orangnya lagi. Lu Ming mendengus dingin dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yu dan yang lainnya pasti berada di balik ini untuk mencegahnya menjadi Jenderal Dewa. Jika mereka tidak dapat naik pangkat menjadi Jenderal Abadi, mereka akan menderita beberapa kerugian. Pertama, dia tidak dapat menerima perlengkapan umum surgawi. Baju zirah sang jenderal surgawi memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada baju zirah prajurit surgawi tingkat 1. Kedua, dia tidak bisa memasuki lantai 4 menara keberuntungan untuk berkultivasi. Paling-paling, saya tidak membutuhkannya. Saya masih bisa mengolah level ketiga, tetapi saya perlu meluangkan lebih banyak waktu. Lu Ming bergumam dan meninggalkan kantor urusan militer. Setelah Lu Ming meninggalkan kantor urusan militer, sesosok tubuh berbalik. Itu adalah Ye Yu. Mu Yun, ini baru permulaan. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Senyum ganas muncul di wajah Ye Yu. Setelah Lu Ming meninggalkan kantor urusan militer, dia langsung pergi ke aula pertukaran poin prestasi. Sudah waktunya untuk menukarkan sejumlah besar poin prestasi dengan berbagai harta. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di aula pertukaran poin prestasi. Pertama-tama aku akan menukarkan sejumlah senjata dewa yang rusak untuk QQ. Hal pertama yang dipikirkan Lu Ming adalah QQ. Dia memasuki bola cahaya yang menyimpan senjata-senjata dewa yang rusak. Sejumlah besar senjata dewa yang rusak ditempatkan di depan Lu Ming. Senjata suci yang rusak ini bernilai 1000 poin prestasi. Itu terlalu rendah. Aku tidak menginginkannya. Pedang Dialog ini harganya 5000 yuan. Kualitasnya terlalu rendah. Aku tidak menginginkannya. Lu Ming meliriknya. Dia tidak menginginkan apapun dengan harga tukar kurang dari 100.000 poin prestasi. Sekarang Lu Ming sudah kaya dan murah hati, dia tidak lagi tertarik pada barang-barang murahan seperti itu. Semakin tinggi harga tukar senjata dewa yang rusak, semakin tinggi pula mutu dan nilainya saat dalam kondisi baik. Semakin berharga harta karun tersebut, semakin besar pula potensi QQ yang dapat dilepaskan sepenuhnya. Setengah dari pedang perang ini bernilai 200.000 poin prestasi. Lumayan, aku akan mengambilnya. Lu Ming menggunakan token identitasnya dan membayar 200.000 poin prestasi untuk ditukar dengan pedang merah darah yang setengah rusak. Tertawa, aku ingin makan. Mata QQ segera menjauh dan menatap pedang perang yang setengah patah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4178 Bahasa Indonesia. Bab 4178, mulai bertukar harta karun. Makan. Lu Ming tersenyum dan melemparkan setengah dari pedang merah darah itu ke QQ. Pedang itu ditelan oleh QQ dalam sekali teguk, memperlihatkan ekspresi senang. Lu Ming terus mencari. Setelah itu, Lu Ming menukarkan semua senjata dewa yang rusak yang nilainya lebih dari 100.000. Tak lama kemudian, dia telah menghabiskan 2 juta poin prestasi. Masih terlalu rendah. Apakah ada senjata dewa yang rusak yang nilainya lebih dari 1 juta? Lu Ming mulai berpikir. Yang diinginkannya adalah senjata suci yang rusak seperti tombak panjang setengah rusak yang diperolehnya terakhir kali. Hanya senjata seperti itu yang dapat menunjukkan efek yang kuat. Setelah QQ selesai melahap terakhir kali, kultivasinya meningkat tajam dan mencapai puncak alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Selain itu, ia hanya menyempurnakan sebagian darinya. Namun, jumlah senjata dewa yang rusak ini terlalu banyak.
Mereka melayang di langit seperti bintang-bintang di alam semesta. Tidak mudah untuk menemukan mereka. Lu Ming menyebarkan indera spiritualnya dan mulai fokus mencari senjata dewa rusak tingkat tinggi. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan senjata dewa rusak biasa. Barang-barang yang telah ditukarkannya sebelumnya kurang lebih sudah cukup. 1 jam kemudian, mata Lu Ming berbinar. Dia akhirnya menemukan senjata dewa rusak yang bernilai 1 juta poin prestasi. Tidak, ini tidak bisa lagi disebut senjata dewa yang rusak. Itu hanya sepotong besi tua seukuran telapak tangan. Ya, benda itu tampak seperti balok besi hitam seukuran telapak tangan. Tidak mungkin untuk mengetahui senjata apa itu. Lu Ming agak terkejut. Itu hanya sepotong besi, dan dia bahkan tidak bisa melihat senjata apa itu. Tetapi sebenarnya benda itu berharga 1 juta poin prestasi. Ini bukan masalah kecil. Saya ingin makan, saya ingin makan. Setelah Qiu Qiu melihat potongan besi ini, ia pun tampak sedikit cemas, dan matanya menampakkan keinginan yang mendalam. Menukarkan. Lu Ming tidak ragu-ragu dan langsung menukarkannya. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan potongan besi itu. Betapa beratnya bongkahan besi itu. Lu Ming memegang besi itu di tangannya dan menyadari bahwa besi itu sangat berat. Seolah-olah besi itu sedang memegang bintang di tangannya. Lu Ming harus mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkatnya. Itu hanya sepotong besi yang patah. Dia tidak tahu dari senjata apa besi itu melompat, tetapi benda itu sangat berat. Benda itu berkali-kali lebih berat daripada manik gravitasi di tangannya. Ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Saya ingin makan, saya ingin makan. Qiu Qiu sudah berteriak tidak sabar. Hati-hati di sini. Ini sangat berat. Lu Ming berkata, lalu melemparkannya ke Qiu Qiu, yang menelannya ke udara. Yang mengejutkan Lu Ming, dia baik-baik saja meskipun balon itu telah menelan sepotong besi yang berat. Lu Ming akhirnya mengerti. Selama itu adalah harta karun berjenis logam, begitu masuk ke mulut Qiu Qiu, itu akan menjadi makanannya dan dapat diolah sesuai keinginannya. Ayo teruskan pencarian. Lu Ming tidak menyerah dan terus mencari. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan 2 lagi senjata dewa rusak yang dapat ditukar dengan 1 juta poin prestasi. Mudah untuk mengetahui jenis senjata apa kedua senjata suci yang rusak ini. Yang satu setengahnya merupakan pedang panjang, dan yang satu lagi setengahnya merupakan sarung tinju. Kedua benda ini juga luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan membutuhkan 1 juta poin prestasi setelah rusak. Itu hampir sama dengan tombak panjang patah yang ditukar Lu Ming sebelumnya. Lu Ming menukar semuanya dan memberikannya kepada Qiu Qiu untuk dimakan. Apa yang tidak diduga Lu Ming adalah bahwa setelah Qiu Qiu memakan 2 senjata dewa yang rusak, tubuhnya segera memancarkan fluktuasi misterius dan kuat. Ini, sebuah awal mula evolusi. Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Benar sekali. Itu adalah awal dari evolusi dan terobosan ke alam Tirk surgawi. Suara iblis tulang terdengar. Perkembangannya begitu cepat. Qiu Qiu baru saja memakan senjata dewa yang rusak itu dan belum menyempurnakannya, tapi senjata itu sudah berevolusi. Lu Ming sangat terkejut. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa menerobos ke alam surgawi membutuhkan keberuntungan. Qiu Qiu memakan separuh tombak itu sebelumnya tetapi tidak sepenuhnya memurnikannya. Masih banyak yang tersisa. Selama bertahun-tahun, sebagian besar tombak yang patah itu telah dimurnikan. Energi yang terkumpul sebenarnya cukup untuk menerobos ke alam surgawi. Namun, itu macet di kemacetan. Kali ini, dia telah melahap banyak senjata dewa tingkat tinggi secara berturut-turut. Ketika senjata dewa ini selesai, semuanya dikendalikan oleh berbagai eksistensi yang kuat dan mengandung berbagai aktivitas Qi. Sekarang Qiu Qiu telah melahap begitu banyak senjata dewa dan semua jenis aktivitas Qi bertabrakan, saya rasa dia telah menemukan kesempatan untuk menerobos. Bon menjelaskan, iblis tulang itu telah hidup lama dan mengalami banyak hal. Matanya sangat tajam, dan dia dengan mudah melihat kebenaran di balik ini. Lu Ming mengangguk. Sepertinya memang begitulah kemungkinan besarnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah menukarkan senjata-senjata suci yang rusak ini, Qiu Qiu akan melihat peluang untuk melakukan terobosan. Hal ini membuat Lu Ming sangat senang.
5 juta poin prestasi yang telah dihabiskannya sebelumnya sepenuhnya sepadan. Begitu berhasil menembus alam tirk surgawi, kemampuan QQ akan meroket dan akan sangat membantunya. Kita kembali dulu. Lu Ming bergumam dan meninggalkan aula pertukaran poin prestasi. Ia kembali ke kediamannya dan menempatkan QQ di kamarnya. Ia kemudian memasang lapisan formasi di sekeliling ruangan. Itu bukanlah formasi yang sangat mendalam, hanya mampu menyembunyikan fluktuasi yang dihasilkan saat QQ menerobos. Setelah menenangkan QQ, Lu Ming pergi ke aula pertukaran poin prestasi. Seharusnya ada lebih dari 200 teknik rahasia kuno di Istana Surgawi yang tidak kumiliki. Apakah kau ingin menukarkannya? Lu Ming merenung. Istana surga awalnya memiliki ribuan keterampilan rahasia kuno. Kali ini, Lu Ming telah memperoleh lebih dari 1.700 keterampilan rahasia kuno dari dunia kuno. Namun, tidak semua dari 1.700 keterampilan ini tumpang tindih dengan 1.000 keterampilan di Istana Surga. Faktanya, ada lebih dari 200 keterampilan rahasia kuno yang tidak tumpang tindih, yang tidak dimiliki Lu Ming. Lu Ming sedang mempertimbangkan apakah ia harus menukarkannya. Akan tetapi, setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk tidak menukarkannya dulu. Dia sudah memiliki cukup banyak keterampilan rahasia kuno. Meskipun beberapa di antaranya langsung diintegrasikan ke dalam selnya melalui rune rahasia, ia baru mencapai tahap pemula. Ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah semuanya hingga mencapai tahap kesuksesan besar. Ada pula sebagian besar yang bahkan belum mulai belajar dan bahkan belum mulai memahami. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mengolah semua itu hingga mencapai kesuksesan besar. Terlebih lagi, dia masih memiliki sejumlah besar keterampilan rahasia biasa yang belum dia kembangkan. Lu Ming takut ia akan menderita gangguan pencernaan jika ia memakannya lagi sebelum dicerna. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk mengolah semua benda yang ada hingga mencapai prestasi besar terlebih dahulu sebelum menukarkannya. Kalau dia tidak menukarkan keahlian rahasia, apa yang harus dia tukarkan? Lu Ming merenung dengan cermat. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapat ide. Pertama-tama, ada pil-pil suci yang berguna untuk kultivasi, dan beberapa material surgawi serta harta duniawi yang mengandung energi murni, mirip dengan inti kayu peri. Ini adalah dasar kultivasi Lu Ming. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Lu Ming telah menghabiskan total 20 juta poin prestasi untuk ditukar dengan sejumlah besar material surgawi, harta duniawi, dan pil surgawi. Dalam kasus ini, Lu Ming tersisa dengan sekitar 100 juta poin prestasi. Aku tidak bisa menyimpan poin prestasi. Satu-satunya cara adalah mengubahnya menjadi harta karun. Coba kulihat, darah roh dewa primitif, baju besi tulang. Ada juga harta karun untuk mengolah faktor kekuatan dewa asal dan teknik rahasia asal. Kaisar Naga Abadi Chapter 4179 Bahasa Indonesia. Bab 4179, masih tidak bisa menerobos. Aula pertukaran merit Istana Surgawi benar-benar memiliki segalanya. Anda dapat melihat semua jenis harta karun selama Anda memiliki poin merit. Misalnya, darah para dewa asli dan baju besi tulang para dewa asli adalah harta yang tak ternilai dan sangat berharga. Aula pertukaran Istana Surgawi juga memilikinya, dan jumlahnya sangat banyak. Wujud Lu Ming saat ini adalah tubuh terlarang. Dia tidak membutuhkan harta karun ini. Namun, dia bisa menggunakan tubuh masa lalunya. Di masa lalunya, ia berfokus pada kitab suci 1000 dao langit dan bumi dan dapat mengolah berbagai jenis kekuatan surgawi. Ia juga dapat mengolah faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal. Ia juga dapat mengolah tubuh surgawi primordial. Harta karun ini akan sangat berguna bagi masa lalu Lu Ming. Selain dirinya di masa lalu, Lu Ming masih memiliki keluarga, murid, dan teman. Mereka juga bisa menggunakan ini. Akan tetapi, harta karun yang berkaitan dengan dewa-dewa primitif harganya sangat mahal. Darah dewa asli berharga 10.000 poin pahala per tetes. Pada akhirnya, Lu Ming menukar 3.000 tetes dan menghabiskan 30 juta poin prestasi. Selain itu, Lu Ming juga mengincar sepotong tengkorak dewa primitif.
Harganya bahkan lebih tinggi. Sepotong tengkorak saja bisa berharga 10 juta poin prestasi. Nilainya memang mengejutkan, tetapi khasiatnya pun demikian. Siapapun yang mengolah faktor kekuatan dewa asal dan keterampilan rahasia asal akan mampu mengolah di sekitar tengkorak dan efeknya akan meningkat ribuan kali lipat. Dulu kala di dinasti suci kehampaan besar, semua orang berkultivasi menggunakan patung dewa purba. Akan tetapi, dibandingkan dengan tengkorak dewa primitif ini, patung itu berkali-kali lebih lemah. Tengkorak ini memancarkan roh dewa primitif. Seolah-olah terbuat dari batu giok yang indah dan sangat misterius. Lu Ming menukarkannya tanpa ragu-ragu. Jika dia membawa harta karun ini kembali ke dinasti suci yang hampa dan memberikannya kepada keluarga, murid-murid, dan teman-temannya, dampaknya akan luar biasa. Sekalipun dirinya di masa lalu yang berkultivasi di bawah tengkorak ini, efeknya tetap akan sangat menakjubkan. Ini adalah tengkorak dewa primitif sejati. Setelah menukarkannya, 40 juta poin prestasi lainnya dikurangi. Oh ya, ada juga bunga asal dewa. Bunga ini efektif untuk membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sebanyak 7 atau 8 kali. Tukarkan saja. Ada juga manik asal kekuatan dewa, buah asal iblis, rumput vitalitas kehidupan. Nama-nama berbagai harta terus muncul dalam pikiran Lu Ming. Ramuan dan harta karun surgawi ini semuanya sangat berguna untuk mengolah faktor kekuatan surgawi asal atau teknik rahasia asal. Dari harta karun yang bisa membantu membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, hingga harta karun yang bisa membantu membangkitkan 1 atau 2 kali, 3 atau 4 kali, hingga 7 atau 8 kali terakhir, dia menukarkan semuanya. Dia juga menukarkannya dengan harta yang dapat membantunya melepaskan belenggu keterampilan rahasia asal. Pertukaran ini membuatnya kehilangan sekitar 10 juta poin prestasi, yang mana mendekati 20 juta poin prestasi. Ada juga segel domain pembatasan prajurit. Aku akan menukarnya dengan beberapa di antaranya juga. Ada juga beberapa harta karun lainnya. Lu Ming terus menukarkan harta lainnya dan menghabiskan beberapa juta poin prestasi lagi. Dalam kasus ini, Lu Ming memiliki sekitar 40 juta poin prestasi. Poin prestasi ini dihabiskan terlalu cepat. Lu Ming mendesah. Awalnya, ia memiliki lebih dari 130 juta poin prestasi. Kelihatannya banyak, tetapi ketika ia benar-benar menghabiskannya, itu masih sangat cepat. Ia merasa itu tidak cukup. Lu Ming menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak poin prestasi yang dimilikinya, begitu ia memasuki aula pertukaran prestasi, ia akan merasa itu tidak cukup untuk dibelanjakan. Ada terlalu banyak harta di aula pertukaran poin prestasi. Beberapa harta karun itu sangat mahal. Lu Ming bahkan melihat harta karun yang nilainya mencapai puluhan miliar. Benar saja, itu adalah harta yang hanya bisa ditukar dengan 10 miliar jasa. Lu Ming hanya bisa melihat harta karun tersebut. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Namun, meskipun dia telah menghabiskan begitu banyak poin prestasi, Lu Ming masih cukup puas. Lagi pula, dia telah menukarkan sejumlah besar harta, yang dapat digunakan untuk waktu lama. Perjalanan ke dunia besar kuno ini telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Aku masih punya 40 juta poin prestasi tersisa. Aku bisa berkultivasi di tingkat ketiga menara keberuntungan selama lebih dari 200 tahun. Sekarang, saatnya bagiku untuk berkembang. Aku harap tidak ada misi untukku selama kurun waktu ini. Lu Ming menyimpan harta yang dipertukarkan dan pergi dengan perasaan puas. Dia meninggalkan aula pertukaran merit dan langsung menuju menara penciptaan. Kemudian, dia memasuki lantai 3 menara. Kali ini, Lu Ming tidak langsung pergi ke tempat suara Dewa Purba berada untuk mempelajari teknik rahasia tersebut. Sebaliknya, ia pergi ke danau yang dipenuhi darah para Dewa Purba. Lu Ming berencana untuk mencobanya di sini dan melihat apakah dia dapat menggunakan darah dewa primitif untuk menerobos ke alam berikutnya. Lu Ming melangkah ke danau darah dewa primitif. Ia membenamkan dirinya ke dalam danau dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari-hari pun berlalu. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi di danau darah selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, tingkat kultivasi Lu Ming tidak berubah sama sekali.
Dia masih berada di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat 9 dan belum mengalami terobosan. Tampaknya sangat sulit untuk menerobos hanya dengan berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming sedang berpikir keras. Dia telah berkultivasi selama 3 tahun, tetapi tingkat kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dia benar-benar terjebak pada kemacetan. Lu Ming keluar dari danau dan berhenti berkultivasi. Seperti yang dikatakan Bon, dia butuh kesempatan untuk menerobos, dan sekarang bukan saat yang tepat. Lu Ming meninggalkan kolam darah dewa primitif dan menuju ke tempat di mana suara dewa primitif berada. Karena dia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasinya, dia akan mengesampingkannya dan mengembangkan berbagai keterampilan rahasia terlebih dahulu. Bagaimanapun, Lu Ming memiliki banyak sekali keterampilan rahasia yang perlu ia kembangkan. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di tempat suara surgawi purba berada. Ia duduk bersila dan pikirannya memasuki kondisi halus. Aku akan memahami teknik aurora yang hebat terlebih dahulu. Lu Ming punya ide. Teknik aurora yang hebat menduduki peringkat 100 teratas di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno. Teknik ini dilengkapi dengan serangan dan kecepatan. Teknik ini sangat misterius dan Lu Ming sangat menyukainya. Ia memutuskan untuk mengolahnya terlebih dahulu. Metode kultivasi teknik aurora yang hebat muncul di benaknya, dan dia mulai memahaminya. Namun, saat Lu Ming baru saja memahami teknik aurora yang hebat, batu dewa kuno besar di benaknya memancarkan sedikit fluktuasi. Kemudian, Lu Ming benar-benar merasakan bahwa kecepatan pemahamannya terhadap keterampilan rahasia kuno itu tiba-tiba meningkat. Dan peningkatannya bukan hanya sedikit, tetapi banyak. Batu dewa kuno yang besar itu sangat misterius. Tidak hanya dapat memahami semua jenis keterampilan rahasia kuno yang besar darinya, tetapi juga dapat mempercepat pemahaman keterampilan rahasia kuno yang besar. Lu Ming menampakkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Awalnya, berkultivasi di sini dengan bantuan suara surgawi purba akan memungkinkannya memahami keterampilan rahasia kuno yang hebat dengan sangat cepat. Sekarang setelah ia mendapat bantuan batu surgawi kuno yang besar, kecepatan pemahamannya telah meningkat ke tingkat yang lain. Awalnya, Lu Ming tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah begitu banyak keterampilan rahasia kuno hingga mencapai prestasi besar. Tetapi sekarang, kecepatan kultivasinya pasti jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin, jika dia berkultivasi di sini selama beberapa ratus tahun, dia akan mampu menguasai hampir semua teknik rahasia kuno di tangannya. Lanjutkan, cepatlah. Lu Ming memejamkan matanya dan terus memahami. Dalam proses pemahamannya, batu dewa kuno besar terus menghasilkan fluktuasi misterius, yang meningkatkan kecepatan pemahamannya. Dalam kondisi seperti itu, pemahaman Lu Ming terhadap teknik aurora yang hebat meningkat pesat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4180 Bahasa Indonesia. Bab 4180, Kondisi untuk pertempuran lintas level antara para Raja Surgawi. Setelah kurun waktu tertentu, teknik aurora yang hebat melaju ke ranah pencapaian besar dengan kecepatan yang cepat dan dahsyat. Dengan bantuan suara surgawi purba dan batu surgawi kuno yang besar, kecepatannya sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah mencapai tingkat penyelesaian yang hebat. Ini adalah salah satu dari 100 keterampilan rahasia teratas di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Dibandingkan dengan mengolahnya selangkah demi selangkah di luar, ini menghemat banyak waktu. Setelah selesai mengolah teknik aurora yang hebat, Lu Ming terus mengolah teknik rahasia berikutnya, seni penghancuran yang hebat. Dia menghabiskan waktu yang hampir sama dengan yang dihabiskannya untuk teknik aurora yang hebat. Dia juga telah mengolah teknik penghancuran yang hebat hingga ke tingkat penyelesaian utama. Setelah itu, dia terus mengolah teknik rahasia kuno yang hebat berikutnya. Begitu saja, Lu Ming mengabdikan dirinya untuk mengolah teknik rahasia kuno. Tentu saja, dia akan mengamati beberapa giok surgawi yang bersifat ilusi dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada misi untuknya dari Istana Surgawi. Untungnya, Istana Surgawi tidak memberikannya tugas apapun selama ini, jadi dia bisa berkultivasi dengan tenang. Tahun demi tahun, dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi di sini selama 200 tahun.
Selama 200 tahun terakhir, pikiran Luming hanya tertuju pada pemahaman teknik rahasia. Kemajuannya sangat mengejutkan. Dia telah mengolah sebagian besar keterampilan rahasia kuno yang diperolehnya dari dunia kuno hingga kesempurnaan yang luar biasa, termasuk keterampilan yang belum dia pahami di awal. Keterampilan rahasia kuno biasa jauh lebih mudah dikultivasikan daripada teknik aurora yang hebat dan seni penghancuran yang hebat. Itulah sebabnya Luming mampu mengolah lebih dari 1.700 keterampilan rahasia kuno hingga mencapai kesuksesan besar hanya dalam waktu 200 tahun. Hanya dengan satu pikiran, seluruh 1.700 sel dalam tubuhnya mulai bersinar. Seolah-olah ada 1.700 bintang yang tertanam dalam tubuhnya. Ke-1.700 sel ini semuanya adalah sel yang telah menyatu dengan sejenis rune keterampilan rahasia kuno. Ledakan. Tubuh Luming sedikit gemetar. Ia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Kuat, dia terlalu kuat. Luming merasa meskipun tingkat kultivasinya masih di puncak alam kaisar surgawi tingkat 9, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 200 tahun yang lalu. Sekarang aku berada di alam kaisar surgawi. Berapa banyak level yang bisa aku lawan? Luming sangat penasaran. Dia tidak tahu karena mereka belum bertarung. Akan tetapi, itu pasti jauh lebih kuat daripada melintasi beberapa level, atau bahkan 8 level, tetapi seberapa kuatnya, itu hanya akan diketahui setelah pertempuran tertentu. Meskipun hanya ada 1.700 jenis keterampilan rahasia kuno, keterampilan tersebut jauh lebih kuat daripada keterampilan rahasia biasa. Lebih dari 1.700 keterampilan rahasia kuno berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan menyatu dengan sel-selnya. Selama Luming menginginkannya, keterampilan rahasia kuno ini dapat menyatu dengan energi tabu. Energi tabunya telah mengalami perubahan kualitatif dan menjadi sangat kuat. Itu tak terkalahkan dan dapat menghancurkan apapun. Pada saat yang sama, kekuatan terlarang menutupi tubuhnya, dan kekuatan pertahanannya juga luar biasa. Poin-poin prestasiku yang tersisa hanya dapat mendukung kultivasiku di sini selama belasan tahun. Sebaiknya aku menyimpannya untuk saat ini. Mungkin aku akan membutuhkannya dengan cara lain. Luming merenung. Dia berencana untuk mengakhiri pengasingannya dan meninggalkan tempat ini. Ayo pergi ke lembah iblis virtual dan uji kekuatan tempurku. Luming merenung. Lembah iblis virtual merupakan lembah pelatihan yang didirikan oleh sekelompok besar iblis di kota Dreamsky. Di dalamnya, terdapat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi oleh formasi besar, tempat para ahli istana surgawi dapat masuk dan memperoleh pengalaman. Pertama, hal itu dapat meningkatkan pengalaman tempurnya dan melembutkan kekuatan tempurnya. Kedua, iblis virtual ini sangat mirip dengan iblis sungguhan dalam pertempuran. Hal ini juga dapat meningkatkan keakraban para ahli istana surgawi dengan iblis. Ketika mereka bertarung dengan iblis dalam kehidupan nyata, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Tidak lama kemudian, Luming memasuki lembah iblis virtual. Mengaum. Begitu Luming muncul, sekelompok besar iblis mengembun dari udara tipis. Mereka mengepakkan sayap iblis mereka dan pasir serta batu beterbangan. Mereka sangat mirip dengan iblis sungguhan. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan ratusan iblis meledak. Dia terlalu lemah. Luming menggelengkan kepalanya. Setan-setan ini hanyalah kaisar dewa tingkat keempat. Mereka terlalu lemah. Luming terbang cepat menuju kedalaman Devil Canyon virtual. Semakin dalam dia masuk ke Devil Canyon, semakin kuat para iblis. Setelah beberapa saat, sekelompok iblis kaisar surgawi tingkat 5 menyerang Luming. Luming melancarkan pukulan dan mereka semua menghilang. Terlalu lemah, terus maju. Ledakan. Dengan satu pukulan, sejumlah besar iblis jahat pun sirna. Masih terlalu lemah. Terus maju. Setelah beberapa waktu, ratusan iblis yang setara dengan kaisar dewa tingkat 9 menyerang Luming tetapi tetap dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Luming menggelengkan kepalanya. Dia masih terlalu lemah. Sekarang, seorang kaisar surgawi tingkat 9 terlalu lemah di hadapan Luming. Dia bisa menghancurkan banyak dari mereka dengan satu jari. Itu sama sekali tidak menantang. Saat mereka terus bergerak maju, jumlah iblis kaisar surgawi tingkat 9 meningkat. Awalnya,
hanya ada beberapa ratus. Kemudian, ada beberapa ratus, lalu 1000. Namun, semut tetaplah semut. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu tidak berguna. Setelah maju beberapa saat, tiba-tiba muncullah setan jahat di hadapan mereka. Ya, itu adalah iblis, tetapi aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Itu adalah iblis tingkat Tirk surgawi. Akhirnya ada iblis jahat setingkat Tirk surgawi. Lu Ming tersenyum, mengaum. Iblis kaisar dewa tingkat pertama ini meraung. Auranya sekuat gunung. Dengan kepakan sayapnya, ia menerkam ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Namun, Lu Ming tetap melancarkan pukulan. Lalu iblis itu meledak, berubah menjadi bola energi dan menghilang. Seorang kaisar dewa tingkat pertama juga terbunuh dalam satu pukulan. Saat dia terus bergerak maju, dia masih seorang dewa kaisar tingkat pertama. Namun, jumlah mereka lebih banyak dan mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setelah bergerak maju beberapa saat, iblis kaisar dewa tingkat kedua mulai bermunculan. Kaisar dewa tingkat kedua jauh lebih kuat daripada kaisar dewa tingkat pertama. Kekuatan bertarung seorang dewa kaisar tidak dapat diukur dengan kekuatan bertarung seorang kaisar surgawi. Ini karena mereka yang dapat menerobos ke alam dewa kaisar adalah para jenius dengan kekuatan bertarung yang kuat. Jika seseorang harus mengukurnya, itu baik-baik saja. Misalnya, orang macam apa yang bisa bertarung di 3 tingkatan alam kaisar surgawi? Jawabannya adalah dia setidaknya bisa bertarung di 3 tingkatan alam kaisar surgawi. Misalnya, di ranah kaisar surgawi, jika ada seseorang yang dapat melawan seseorang yang 3 tingkat lebih tinggi darinya, dan ketika ia berhasil menembus ranah kaisar surgawi tingkat pertama, ia masih berada di puncak dalam segala aspek dan membuat kemajuan besar. Kemudian, dengan basis kultivasi ranah kaisar surgawi tingkat pertama, ia akan mampu melawan seseorang yang 3 tingkat lebih tinggi dan bahkan dapat melawan kaisar surgawi tingkat kedua. Dengan kata lain, perbedaan setiap tingkatan alam Tirk surgawi setara dengan perbedaan 3 tingkatan alam Tirk surgawi. Untuk bisa melawan kaisar dewa tingkat kedua di puncak alam kaisar surgawi tingkat ke-9, seseorang harus mampu bertarung lintas 7 tingkat. Adapun Lu Ming, dia jelas dapat melewati lebih dari 7 level. Ledakan. Dengan satu pukulan, iblis itu meledak. Itu adalah pembunuhan instan. Lu Ming mengerti bahwa kekuatan tempurnya pasti lebih dari 7 tingkat lebih tinggi. Sekarang, dia belum mencapai batasnya. Kalau begitu, dia akan terus bergerak maju. Kaisar dewa tingkat kedua masih belum menjadi lawannya dan dia terus maju. Akhirnya, setelah beberapa waktu, iblis kaisar dewa tingkat ketiga muncul. Kaisar dewa tingkat ketiga, datanglah. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh harap. Setelah pertarungan yang begitu panjang, eksistensi yang membuatnya merasakan tekanan besar akhirnya datang. Dengan ini, ia dapat menguji sejauh mana kemampuan bertarungnya yang sesungguhnya.